Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Insya Allah saya akan share pada kesempatan kali ini materi tentang salah satu bagian dari mesin yang berfungsi untuk memindahkan daya, yaitu kopling. Jadi secara umum pemindah daya itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemindah daya putaran tetap dan pemindah daya putaran berubah. Putaran tetap contohnya adalah kopling yang insya Allah akan kita bahas kali ini. Kemudian untuk putaran berubah contohnya adalah belt, rantai, dan roda gigi atau gear. Insya Allah kita akan berbicara atau membahas sharing tentang kopling terlebih dahulu ya. Jadi kopling definisinya adalah suatu komponen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dan putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Di mana catatannya di sini adalah putaran input akan sama dengan putaran outputnya. Jadi perbedaannya dengan pemindah daya yang lain, roda gigi, rantai, dan belt adalah kopling berfungsi untuk mentransmisikan daya sama seperti ketiga jenis pemindah daya tadi, cuma perbedaannya kalau belt, rantai, dan roda gigi putaran berubah, sementara kopling putarannya tetap, jadi antara input dengan outputnya sama. Kemudian apa syarat yang harus dipenuhi oleh kopling? Yang pertama adalah yang jelas harus bisa mentransmisikan daya sepenuhnya dari poros. Jadi bisa mentransmisikan daya sepenuhnya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Kemudian berikutnya kopling juga harus bisa menahan apabila ada kelebihan beban dari poros dan beban-beban yang lainnya. Kemudian kopling juga bisa untuk mengurangi getaran dari poros penggerak yang diakibatkan oleh adanya gerakan dari komponen mesin lain. Jadi kopling bisa berfungsi untuk meredam getaran dari poros penggerak apabila timbul gerakan dari komponen mesin yang lainnya. Kemudian yang jelas kopling bisa menyambung dua buah poros atau lebih. Kemudian kopling harus bisa mencegah terjadinya beban kejut, dan kopling harus mudah untuk dipasang dan dilepas. Dan kopling sebisa mungkin dibuat sesederhana dan seringan mungkin dan dapat mengurangi kesalahan hubungan pada poros. Jadi fungsi utama dari kopling adalah untuk mentransmisikan daya sepenuhnya. Tetapi kopling juga harus bisa mendukung, mensupport proses pemindahan daya secara utuh ya. Mulai dari poros penggerak ke poros yang digerakkan, mulai dari mampu menahan kelebihan beban, meredam getaran, mencegah terjadinya beban kejut dan lain sebagainya. Kemudian dari segi konstruksi juga bisa mungkin kopling mudah dipasang dan dilepas dan sederhana serta ringan. Jenis-jenis kopling ditinjau dari cara kerjanya ada dua jenis, yaitu kopling tetap dan kopling tidak tetap. Kopling tetap merupakan suatu kopling yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dan putaran tanpa terjadinya slip. Jadi gerakannya pasti, kemudian sumbu kedua poros berada pada satu garis lurus dan hanya sedikit terjadi perbedaan di antara sumbunya.
Ini jenis-jenis kopling tetap, ada kopling kaku, kopling luas, dan kopling universal. Jadi kopling kaku digunakan untuk menghubungkan dua buah poros dalam sumbu yang segaris. Biasa digunakan untuk kopling pada mesin di pabrik-pabrik ya. Contohnya adalah kopling bus, kopling flange kaku, dan kopling flange tempat. Kemudian kopling luwes atau fleksibel ini memungkinkan terjadinya ketidaklurusan secara sedikit ya, tidak terlalu besar. Kemudian contohnya adalah kopling flange luwes, kopling karet ban, kopling karet bintang, kopling gigi, kopling rantai. Kemudian yang ketiga adalah kopling universal. Kopling universal digunakan apabila kedua poros tersebut memiliki sudut yang cukup besar. Jadi apabila kopling tersebut menghubungkan dua poros yang sudutnya besar, maka kita bisa menggunakan kopling universal ini. Contoh kopling universal adalah kopling hook dan kopling universal kecepatan tetap. Ini merupakan contoh-contoh kopling tetap. Kemudian yang kedua adalah dari cara kerjanya kopling tidak tetap ya. Kopling tidak tetap merupakan suatu komponen mesin yang menghubungkan antara kedua buah poros penggerak ke poros yang digerakkan, sehingga poros yang digerakkan bisa berputar tanpa menghentikan poros penggerak. Jadi poros yang digerakkan ini bisa berputar, bisa bekerja, dan bisa berhenti tanpa menggerakkan poros penggeraknya. Ini biasa kita gunakan pada kendaraan-kendaraan yang sering dihidupkan dan dimatikan. Jadi maksudnya adalah poros yang digerakkan tersebut berhenti, tapi tidak menghentikan poros penggerak. Mungkin yang sederhana bisa kita jumpai di otomotif ya, di mobil, di motor. Ketika poros yang digerakkan berhenti, rodanya berhenti, itu tidak menghentikan poros penggeraknya, tidak menghentikan mesinnya. Kalau kita bayangkan kalau setiap mobil atau motor poros yang digerakkan berhenti, poros penggeraknya ikut mati. Jadi kalau mobil atau motor kita berhenti, macet atau lampu merah, mesinnya ikut mati, lama-lama mesin kita akan rusak ya. Sehingga cocok digunakan untuk mesin-mesin yang sering dihidupkan dan dimatikan. Kopling tidak tetap ini. Kopling tidak tetap ini ada dua jenis, yaitu kopling positif, kopling pasti, dan kopling gesek ya. Kopling pasti dan kopling gesek. Kopling pasti ini digunakan ketika gerak positif dibutuhkan. Ini contoh paling sederhana adalah menggunakan prinsip jepit dan atau cakar ya, jaw and claw ya. Di sini jepit dan cakar maksudnya adalah satu poros yang sebagai penggerak ini dijepit ya, menggunakan sambungan jepit, jadi tidak bergerak. Sementara yang bergerak adalah sambungan atau poros yang digerakkannya bergerak untuk mentransmisikan daya. Nah, ini bagian dari yang bergerak ini juga bisa dihindari dari putaran bolak-balik, jadi memakai pasak. Jadi feeder key ini ya, feeder key. Jadi prinsipnya adalah poros penggeraknya ini dijepit sehingga tidak bergerak. Sementara yang bergerak untuk mentransmisikan daya adalah poros yang digerakkan ini. Tetapi yang dikhawatirkan adalah yang digerakkan ini kembali. Nah, ini kita bisa mengunci supaya
dayanya tidak kembali itu dengan menggunakan pasak atau feather key. Kemudian jenis yang kedua dari kopling tidak tetap adalah friction clutch ya, atau kopling gesek. Jadi yang pertama tadi kopling pasti, kemudian yang kedua adalah kopling gesek. Kopling gesek ini menggunakan prinsip gaya gesek untuk men-starter poros yang digerakkan dari diam, kemudian perlahan-lahan bergerak sampai mencapai putaran yang diinginkan tanpa terjadi slip. Jadi aplikasi ini atau kopling jenis ini sering digunakan untuk mesin-mesin yang sering dihidupkan dan dimatikan. Jadi ketika poros yang digerakkan berhenti atau berjalan, itu tidak mempengaruhi poros penggeraknya. Ini cocok digunakan untuk mesin-mesin yang demikian, yang sering dihidupkan dan dimatikan. Kemudian kopling ini juga cocok digunakan untuk suatu mesin atau kasus mesin yang dayanya dipindahkan sebagian atau seluruhnya ke mesin. Nah ini karakteristik material karena lapisan karena menggunakan prinsip gesekan tersebut, sehingga harus memiliki koefisien gesek yang tinggi dan uniform. Kemudian konduktivitas panasnya juga harus tinggi, ketahanan arusnya harus tinggi ya karena menggunakan prinsip gesekan tadi. Kemudian tidak dipengaruhi oleh fluida, ya baik itu fluida uap basah maupun oli maupun fluida-fluida yang lainnya ya. Kemudian tahan terhadap temperatur yang tinggi karena tadi ya, karena menggunakan prinsip gesekan sehingga akan menimbulkan panas yang tinggi, sehingga material gesek tersebut harus memiliki sifat tahan terhadap temperatur yang tinggi. Ini material-material kondisi koefisien gesek secara umum, temperatur maksimum yang diizinkan dan tekanan maksimum yang diizinkan. Jadi tergantung dari jenis material geseknya ya. Besi cor dengan besi cor atau baja, besi cor dengan besi cor atau baja dalam kondisi kering atau dalam kondisi diberi pelumas. Kemudian baja dengan baja, perunggu dengan besi cor atau baja dan seterusnya ya. Ini kondisinya diberi pelumas atau kering, kemudian koefisien geseknya berapa, temperatur maksimumnya berapa, dan tekanan maksimumnya berapa. Kemudian kita fokus di kopling gesek ya. Jadi secara umum kopling berdasarkan cara kerjanya ada dua jenis, kopling tetap dan kopling tidak tetap. Kemudian kopling tidak tetap ini ada dua jenis, yaitu kopling positif dan kopling gesek ya. Kopling gesek. Nah, kopling gesek ini terdiri dari tiga jenis kopling. Yang pertama adalah kopling piringan atau plat ya. Ini juga ada dua jenis nanti, yaitu single disc dan multiple disc. Kemudian yang kedua adalah kopling kerucut. Yang ketiga adalah kopling sentrifugal, yang sering digunakan untuk mesin-mesin yang prinsipnya adalah menggunakan membran ya, sehingga membuka dan menutupnya kopling, besar kecilnya kopling bekerja berdasarkan cepat atau lambatnya poros tersebut berputar, sehingga poros tersebut semakin cepat berputar maka bukanya akan semakin besar. Sebaliknya, poros tersebut berputar kecil maka bukanya semakin kecil. Ini mungkin gampangnya sering digunakan pada mesin-mesin yang sifatnya adalah matic ya. Matic. Jadi tanpa menggunakan prinsip membuka manual, tapi menggunakan prinsip membran. Ini kopling disc ya, plat
kopling plat tunggal yang pertama. Di sini prinsipnya adalah poros penggerak, kemudian poros yang digerakkan, ya, kemudian posisi koplingnya di sini. Jadi ketika poros penggerak tersebut mulai berputar, maka poros tersebut akan menggerakkan hub di sini, ya, sehingga hub di sini akan menyebabkan pegas tersebut menekan dari lapisan gesek pada kopling tersebut. Lapisan gesek pada tersebut. Nah, ini mungkin bisa kita perbesar pada lapisan gesek ini seperti ini ya. Jadi ada tekanan, kemudian ada lapisan permukaan gesek. Ada tekanan, ada lapisan permukaan gesek. Ini hal-hal yang harus kita desain di dalam merancang kopling ini. Jadi ada gaya dorong aksial, ada gaya dorong aksial tadi. Kemudian ada tekanan, intensitas tekanan aksial. Ya, kemudian ada jari-jari luar dan jari-jari dalam. Jari-jari luar R1, jari-jari dalam R2. Kemudian ada koefisien geseknya. Ya, ini kita mulai merancang kopling. Itu yang pertama adalah kita perhatikan di sini gambar sebelumnya luas permukaan kontak gesek. Jadi luas permukaan gesek itu bukan luas penampangnya ya. Kalau luas penampang berarti kita menggunakan luas lingkaran PR kuadrat. Tapi di sini adalah luas permukaan kontak atau gesek ya. Jadi luas permukaan kontak berarti yang hanya berkontak, yang hanya bergesekan, yaitu bagian luar, sehingga luas permukaan kontak itu merupakan keliling lingkaran kontak itu sendiri. Sehingga rumus dari luas permukaan kontak atau permukaan gesek adalah 2 PR. Kemudian setelah mengetahui luas permukaan kontak, kita bisa menghitung gaya normalnya. Ya, gaya normal itu tekanan atau P kali luas area. Setelah mendapatkan gaya normal, kita bisa mencari gaya gesek. Ya, gaya gesek adalah gaya normal yang sudah kita dapatkan di sebelumnya dikalikan dengan koefisien gesek atau mu. Sesudah mendapatkan gaya gesek, kita bisa mendapatkan torsi gesek, yaitu gaya gesek dikalikan dengan jari-jari atau lengannya. Nah, ini rumus-rumus di dalam kita merancang. Yang pertama adalah kita mendapatkan luas permukaan kontak, kemudian gaya normal, gaya gesek, kemudian torsi gesek. Nah, ini beberapa catatan untuk perhitungan kopling. Yang pertama adalah rumus torsi. Rumus torsi adalah N kali mu kali W kali R. Di mana N ini adalah jumlah pasangan permukaan kontak. Kalau plat tunggal, maka otomatis N-nya atau jumlah pasangannya adalah dua pasang ya. Jadi yang atas dan bawah ya, di gambar sebelumnya. Kalau misalnya multiple disk, ini tergantung dari jumlah plat pada poros penggerak dan jumlah plat pada poros yang digerakkan. Ya, rumusnya kalau multiple disk tadi nanti adalah N-nya itu N1 plus N2 min 1. Jadi berapa jumlah plat pada poros penggerak, berapa jumlah plat pada poros yang digerakkan dikurangi 1. Kemudian mu koefisien gesek, W adalah gaya normal. Ya, gaya normal tadi yang rumusnya adalah luas permukaan kontak dikalikan dengan tekanan. Dan R adalah radius rata-rata. Radius rata-rata ini yang perlu dijadikan catatan adalah tergantung dari jenis koplingnya. Kalau kopling tersebut baru, maka kita mengasumsikan bahwa kopling tersebut memiliki tekanan yang uniform.
ya, maka kita menggunakan rumus jari-jarinya adalah 2/3 R1 pangkat 3 min R2 pangkat 3 dibagi R1 kuadrat dikurangi R2 kuadrat. Ini untuk kopling baru. Ketika kita mendesain dari awal, kopling tersebut kita rencanakan baru, menggunakan kopling yang baru, maka kita menggunakan rumus R yang ini, ya, yang tekanan uniform. Kemudian yang kedua adalah apabila kopling kita buat modifikasi atau kita buat pengembangan, ya, untuk perawatan, untuk efisiensi, untuk optimasi dan sebagainya, maka kita menggunakan rumus atau asumsi untuk kopling tersebut keausan uniform, yaitu R1 kuadrat R1 tambah R2 dibagi 2. Nah, ini untuk plat tunggal, jumlah pasangannya ada 2, ya, 2 pasang, yaitu bagian atas dan bagian bawah tadi. Kemudian untuk intensitas tekanan, nah, intensitas tekan akan maksimum pada bagian dalam dari kopling. Jadi intensitas tekanan akan maksimum pada radius bagian dalam, ya, karena bagian dalam tersebut yang mengalami tekanan sehingga akan mencapai maksimumnya pada bagian dalamnya. Jadi Pmax kali R2. Sementara sebaliknya, intensitas tekanan akan minimum, akan kecil apabila terjadi di bagian luar, jadi yang tidak berkontak. Jadi Pmin kali R1. Kemudian tekanan rata-rata total gaya permukaan gesek atau W dibagi luas penampang permukaan gesek. Nah, ini luas penampang permukaan gesek berarti adalah luas lingkaran, PR1 kuadrat min R2 kuadrat. Kemudian untuk yang multiple disk sama prinsipnya, cuma di sini jumlah disknya, ya, lebih banyak. Rumusnya sama, cuma perbedaannya adalah di N-nya. N-nya bukan 2, kalau yang single tadi N-nya pasti 2, tapi kalau yang multiple disk tergantung dari jumlah piringan pada poros penggerak dan poros yang digerakkan. Untuk rumus lainnya sama, ya, untuk torsi N kali mu kali W kali R, putaran jumlah pasangan kali koefisien gesek kali G normal kali jari-jari rata-rata. Untuk pendekatannya sama seperti yang single. Ya, ini contoh kasus untuk kopling gesek ini, ya, baik yang single maupun multiple disk. Di sini yang pertama adalah kita disuruh mencari tekanan rata-rata, tekanan minimum, dan tekanan maksimum pada kopling ketika gaya aksialnya 4 kN. Kemudian jari-jari dalam 50, jari-jari luar 100. Jadi R1 100, R2 50. Di sini W4, ya. Kita bisa langsung mencari tekanan rata-rata, ya. Tekanan rata-rata tadi adalah gaya aksial dibagi dengan luas penampang. Gaya aksialnya 4, kemudian luas penampangnya PR1 kuadrat min R2 kuadrat, sehingga kita bisa langsung mencari nilai tekanan rata-rata. Kemudian yang kedua, tekanan maksimum dan minimum ini menggunakan prinsip tadi, ya. Tekanan maksimum terjadi pada jari-jari dalam, tekanan minimum terjadi pada jari-jari luar. Atau P1 Pmax, ya, Pmax kali R1. Kemudian Pmin kali R2. Nah, itu nanti dihubungkan ke rumus W, ya, rumus W. Rumus W atau gaya normal itu sama dengan 2PR kali P, ya. 2PR kali P
2πr kali P. Tekanan 2 PR adalah luas permukaan kontak. Nah, P-nya ini menggunakan prinsip konstanta tadi ya, yaitu tekanan maksimum berarti P kali 50 dan sebaliknya ya. Yang pertama, tekanan maksimum terjadi pada jari-jari dalam ya. Jadi kita menggunakan rumusnya tadi gaya normal atau W ya, itu rumusnya tekanan kali luas permukaan kontak. Luas permukaan kontak adalah 2 PR. Tekanannya ini kita menggunakan konstanta. Konstantanya tergantung dari tekanan maksimum atau tekanan minimum. Ya, kalau tekanan maksimum maka P-nya kali jari-jari dalam, itu P max. Sehingga ketemu P max-nya, tekanan maksimumnya ketemu. Kemudian yang berikutnya adalah tekanan minimum pada jari-jari luar. Rumusnya sama, kita menggunakan rumus gaya normal, luas permukaan kontak 2 PR kali tekanannya dalam bentuk konstanta. Konstanta ini tergantung dari tekanannya maksimum atau minimum. Karena di sini tekanan minimum, maka P min kali jari-jari luarnya. Sehingga ketemu tekanan minimumnya. Nah, tekanan rata-rata ini tadi yang mudah ya, dari dari kasus langsung bisa dicari, yaitu gaya normal dibagi dengan luas penampang, sehingga ketemu tekanan rata-rata. Kemudian contoh kasus yang kedua, ada kopling. Ada untuk mentransmisikan daya 110 kW pada putaran 1250 rpm. Sehingga ada daya, ada putaran, kita bisa mencari nilai torsi, yaitu P kali 60 bagi 2 Pn. 110 kali 60 bagi 2 Pi kali 1250, kita bisa mendapatkan nilai torsi. Kemudian diameter luar 300, koefisien gesek mu-nya 0,4, asumsi tekanan uniform. Tekanan uniform berarti kita tadi menggunakan rumus yang 2/3 ya. R rata-ratanya adalah 2/3 R 1 pangkat 3 min R2 pangkat 3 dibagi R1 kuadrat min R2 kuadrat. Ini untuk tekanan uniform. Kita disuruh mencari diameter dalam. Yang pertama ya. Yang pertama. Jadi di sini kita mencari diameter dalam. Nah, diameter dalam rumusnya kita menggunakan rumus-rumus yang di dalamnya terdapat unsur diameter atau jari-jari ya. Ya, secara keseluruhan tadi rumus torsi adalah torsi itu N kali mu kali W kali R. Di sini ada R-nya ya, ada jari-jarinya. Kita bisa mencari R di sini. Torsi sudah bisa kita cari di awal, yaitu P kali 60 bagi 2 Pn. Ketemu torsinya ya. Torsi ketemu. N-nya ini karena plat tunggal maka N-nya 2. Kemudian W atau gaya normal ini kita cari menggunakan rumus gaya normal itu tekanan kali luas permukaan kontak ya. Nah, luas permukaan kontak 2 PR. Nah, R di sini kita cari R2-nya ya. R2-nya ini kita cari, R1-nya sudah kita ketahui ya. Nah, jadi secara umum rumus T sama dengan N kali mu kali W kali R, ini kita bisa mencari nilai R2-nya karena yang lainnya sudah didapatkan semua. Jadi pertama kita mencari diameter dalam, kita ada daya, ada putaran, kita bisa mencari torsi. Ya, kemudian ini rumusnya ya, torsi N kali mu kali W kali R. Ini torsi sudah kita dapatkan.
N itu 2 ya, mu 0,4 diketahui. Nah, kita mencari nilai W. Nah, W-nya adalah tekanan dari luas area. Di sini tidak menggunakan 2πr ya, tapi menggunakan πr kuadrat. Nah, ini mungkin sedikit perbedaan karena di sini permukaan kontaknya diikat bersamaan ya, sehingga permukaan yang berkontak itu ya luas penampangnya ya. Beda dengan yang kalau tidak diikat bersamaan, maka luas kontaknya adalah bagian kelilingnya, sehingga rumusnya 2πr. Kalau di sini rumusnya adalah luas penampang πr kuadrat. Nah, ini R1-nya diketahui ya, tadi 150 jari-jari luar, kita mencari jari-jari dalam. Kemudian tekanan uniform, rumusnya R adalah 2/3 ya, sehingga di sini hanya R2 yang belum diketahui, di sini hanya R2 yang belum diketahui. Kita masukkan ke dalam rumus ini R2 aja yang belum diketahui, sehingga kita bisa mencari jari-jari dalam dan mencari diameter dalamnya. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu torsi yang bisa ditransmisikan untuk kondisi keausan uniform. Jadi rumusnya sama, N kali mu kali W kali R. Cuma catatan di sini yang pertama tadi adalah tekanan uniform. Yang kedua ini adalah keausan uniform. Berarti R-nya kita tidak menggunakan R ini, tetapi kita menggunakan jari-jari yang untuk kondisi keausan uniform. Untuk yang nilai lainnya sama ya, kita masukkan rumus gaya normalnya. Ya, gaya normalnya tadi R2-nya sudah didapatkan ya, sehingga kita bisa mencari gaya normalnya. Sehingga kita bisa mencari torsi yang ditransmisikan. Nah, ini untuk kondisi keausan uniform. Pmax-nya tadi menggunakan prinsip Pmax itu pada jari-jari dalam ya, bagian dalam ya, sehingga kita bisa mencari nilai tekanan maksimumnya dengan mengalihkannya dengan jari-jari dalam. Contoh ketiga hampir sama seperti contoh kedua, cuma perbedaannya di ini multiple disk. Ya, multiple disk tadi N-nya nggak sama dengan 2 ya. Di sini ada 5 plat. 5 plat ya. Artinya 5 plat itu jumlah pada plat pada poros penggerak dan poros yang digerakkan. Ya, otomatis kita tanpa disebutkan ada 4 pasang ini, kita pasti tahu bahwa jumlah N pasangan permukaan gesek aktifnya adalah N1 plus N2 min 1, berarti 5 kurangi 1, 4 ya. Untuk yang lainnya sama seperti kasus sebelumnya ya. Kita mencari gaya aksial, kemudian kalau tekanan maksimum maka radius dalam ya. Kemudian kita menggunakan rumus gaya aksial tadi, tekanan kali luas area atau luas permukaan kontak. Jari-jarinya di sini karena kausan uniform ya, kausan uniform, maka R1 plus R2 bagi 2, kurang lebih seperti itu ya. Sama ya, jadi kita mencari tekanannya ya, tekanan, kemudian sudah mencari tekanan maksimum, mencari gaya aksial dengan kemudian jari-jari rata-rata ya, jari-jari rata. Kita mencari torsinya, rumusnya tadi N kali mu kali W kali R, ini sudah kita dapatkan semua. Kemudian daya yang ditransmisikan kita balik ya. Kalau ada daya ada putaran, kita bisa mencari torsi. Ada torsi ada putaran, kita bisa mencari daya yang ditransmisikan oleh kopling kita adalah 18 kW. Ini contoh yang keempat, sama ya prinsipnya. Kita mencari torsi, tekanan, kemudian mencari jari-jari
dalam. Ini sama seperti contoh kasus yang kedua ya. Contoh kasus yang kedua. Kita mencari jari-jari luarnya. Kalau contoh kedua tadi jari-jari dalam, kita mencari unsur jari-jari di rumus gaya aksial dan jari-jari di unsur radius rata-rata. Kemudian yang kedua, kopling kerucut, ini disebut juga dengan kopling aksial ya, dan menggunakan memiliki bentuk yang konikal atau kerucut, sehingga disebut juga dengan kopling kerucut. Kemudian yang ketiga adalah kopling sentrifugal. Jadi kopling gesek tadi itu ada kopling piringan itu ada single, ada multiple, kemudian kopling kerucut, dan yang ketiga adalah kopling sentrifugal. Ya, kopling sentrifugal ini biasanya dihubungkan ke dalam puli motor. Jadi digabung ke dalam puli motor. Kemudian permukaan luar sepatu biasanya ditutup dengan sebuah material gesek. Kemudian sepatu ini berputar di dalam speeder, dan ditarik oleh pegas. Jadi ada pegasnya di situ. Jadi pegas tersebut menarik gaya masuk secara konstan. Kemudian berat sepatu ya berputar ini maka akan mengakibatkan gaya sentrifugal. Jadi besarnya gaya sentrifugal tergantung dari kecepatan putaran sepatu. Di sini kita mendesain sepatu ya, kopling sentrifugal. Yang pertama adalah massa sepatu, yang kedua adalah dimensi sepatunya. Yang pertama adalah massa sepatu. Kita di sini ada jari-jari pusat gravitasi R kecil ya, kemudian R besar adalah jari-jari dalam puli ya. Tadi karena dihubungkan ke dalam puli motor ya, sehingga ada hubungannya dengan puli motor. Kemudian N adalah putaran berjalan ya. Kemudian omega adalah putaran sudut berjalan. Omega 1 adalah putaran sudut pada saat penyatuan awal yang biasanya besarnya adalah 3/4 dari omega ya, dari putaran sudut berjalannya. Kemudian mu koefisien gesek. Ya, rumus gaya sentrifugal ketika sepatu tersebut mulai berjalan adalah massa kali omega kecepatan sudut kuadrat kali jari-jari. Bukan jari-jari jarak pusat gravitasi R kecil ya. Untuk putaran saat penyetelan awal ini rumusnya adalah 3/4 kecepatan putaran saat berjalan ya. Jadi gaya masuk ya, kalau tadi gaya sentrifugalnya adalah berdasarkan kecepatan sudut berjalan, maka gaya masuknya atau PS-nya ini berdasarkan penyetelan awal dari posisi kopling tersebut, yang besarnya biasanya adalah 3/4 dari kecepatan sudut putaran berjalan. Nah, ini kita masukkan aja rumusnya 3/4 omega ya. Sehingga gaya radial neto, gaya sentrifugal neto dengan sepatu menekan melawan pelek. Jadi rumusnya gaya sentrifugal keluar netonya adalah gaya sentrifugal kurangi gaya masuknya, PC min PS-nya. Ya, ketemu gaya radial keluar neto. Dari gaya radial ini kita bisa mencari gaya gesek ya. Gaya gesek itu mu kali gaya radial yang sudah kita cari tadi, PC min PS. Kemudian
sesudah mendapatkan gaya gesek, kita mencari torsi geseknya ya. Torsi gesek adalah gaya gesek dikalikan dengan jari-jari. Jari-jari tadi R besar ya. Kalau R kecil jarak gravitasinya. Jadi R besar jari-jari dalam puli. Kemudian gaya geseknya tadi mu koefisien gesek kali gaya keluar netonya PC min PS, sehingga torsinya bisa kita cari mu kali torsi gesek. Kemudian yang kedua adalah ukuran sepatu. Yang pertama tadi massa sepatu, yang kedua adalah ukuran sepatu. Nah, ini rumusnya sudut theta itu panjang dibagi dengan jari-jari dalam, sehingga panjangnya bisa kita cari theta ya, sudut kali jari-jarinya, atau pi per 3 kali jari-jari. Kemudian luas kontak sepatu. Nah, luas kontak sepatu adalah lebar kali panjang. Kemudian sehingga gaya ketika sepatu menekan atau melawan pelek adalah luas kontak kali tekanan ya. Luas kontaknya lebar kali panjang dikalikan dengan tekanan. Jadi panjang kali lebar kali tekanan. Kemudian di sini bahwa gaya sepatu melawan pelek tadi PC min PS ketika berjalan itu sama seperti gaya sepatu melawan pelek berdasarkan pendekatan luas kontak ya. Jadi PC min PS itu sama dengan panjang kali lebar kali tekanan, sehingga biasanya kita bisa mencari masanya di sini, lebarnya di sini, lebar sepatu ya. Kemudian dimensi pegas itu rumusnya tadi ya, yang apa, kecepatan berjalan ya, sudut berjalan PS itu 9/16 kali massa kali omega kuadrat kali R. Ini contoh kopling sentrifugal. Jadi kita suruh merancang kopling sentrifugal untuk dayanya 15, putaran 900, kita bisa mencari torsi di sini ya. Kemudian jumlah sepatu ada 4, putaran awal 3/4 ya, ini sudah kita ketahui bersama ya, omega 1 sama dengan 3/4 omega. Kemudian jari-jari dalam 150. Kemudian jari-jari dalam puli ya, koefisien gesek 0,25. Di sini yang perlu dijadikan catatan adalah jari-jari dalam puli itu 150 ya. R kecil, sementara R besarnya kita lihat di sini ya. R besar ya, jari-jari dalam puli tadi 150. R kecil tadi belum diketahui. Nah, tapi kita bisa mengasumsikan di sini R besar 150, R kecilnya kurang lebih 120-an ya. Kita bisa mengasumsikan lebih kecil dari jari-jari dalam puli, tapi tidak terlalu besar perbedaannya. Kita bisa menggunakan skala ya untuk mencari R kecilnya. Kembali ke contoh kasus, kita mencari mendesain kopling sentrifugal ini, yaitu massa sepatu dan ukuran sepatu. Di sini tadi diketahui daya, kemudian putaran ya. Di sini kita mencari dulu kecepatan sudut berjalan. Kecepatan sudut berjalan itu rumusnya adalah 2πn/60. Ini di mekanika benda bergerak ya. N-nya adalah putaran 900, ketemu
kecepatan sudut berjalannya omeganya 94,26. Sementara omega 1 itu 3/4 dari kecepatan sudut berjalan. 3/4 dari 94,26, 70,7 radian per second. Nah ini ya, R besar tadi diketahui jari-jari dalam puli adalah 120. Jarak R kecil pusat gravitasi ke pusat feeder itu kita asumsikan tidak jauh dari 150 tadi, yaitu kita asumsikan 120. Kita hitung gaya sentrifugal, kita hitung gaya masuk ya, gaya inputnya. Kemudian kita hitung torsi, ada P, ada putaran, kita bisa mencari torsi. Nah ini rumusnya, ada torsi. Tadi torsi adalah gaya gesek dikalikan dengan jari-jari. Ya, gaya gesek itu mu kali gaya normalnya, gaya normal. Ya, sehingga kita bisa mencari massa sepatu tersebut. Ya, mencari massa sepatu tersebut. Ini untuk massa sepatu, kemudian untuk ukuran sepatu. Untuk ukuran sepatu tadi kita menggunakan panjang ya, panjang itu tadi sudut kali R ya. Jadi jari-jari dalam puli. Jari-jari dalam puli ya. Jadi P itu adalah sudut theta adalah Pi per 3/60, sehingga kita bisa mencari panjang sepatunya. Kemudian luas kontak dari sepatu ini panjang kali lebarnya ya, panjang kali lebar. Ini lebar ini yang kita cari ya. Jadi ukuran sepatu itu di samping panjang yang sudah kita dapatkan, kita mencari lebar. Jadi tadi prinsipnya kita menggunakan PC min PS kali luas kontak kali tekanan ya. Jadi PC min PS sama dengan A kali P atau L kali B kali P. Ini kita asumsikan tekanannya 0,1 ya. Sehingga gaya yang melawan pelet sepatu adalah A-nya itu tadi panjang kali lebar 157B kali P-nya 0,1. Ini satu sisi ada B-nya ya. Di sisi lain tadi PC min PS ya, PC min PS tadi ada unsur massanya juga ya. Ada unsur massa. Massa ini sudah kita dapatkan sebelumnya ya. Massanya adalah 2,27 kg. Nah, ini PC min PS 1066 M dikurangi 600 M. M-nya kita masukkan 2,27. Sehingga PC min PS itu didapatkan angka 1058 Newton. Sehingga PC min PS 1058 sama dengan A kali P. A kali P tadi 15,7 B. B-nya yang kita cari. Sehingga lebar sepatunya 67,4 mm. Ya, ini mungkin untuk contoh kasus kopling sentrifugal, massa sepatu dan ukuran sepatu. Mungkin untuk penjelasan kopling demikian yang bisa saya sampaikan, saya sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang rem, desain rem. Tentu kita
sudah tidak asing lagi dengan istilah rem ya, karena kita sering menggunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi rem merupakan suatu bagian mesin yang fungsinya adalah untuk menghentikan suatu gerakan mesin ya, untuk menghentikan suatu mesin yang berputar sehingga menjadi berhenti. Jadi prinsip rem adalah menggunakan tahanan gesek. Jadi rem tersebut menyerap energi kinetik dari benda yang bergerak tersebut, dari mesin yang berputar tersebut, diserap oleh rem ya, energi tersebut oleh rem diserap dan berubah dari kinetik tersebut dalam bentuk panas, jadi menjadi panas. Jadi energi kinetik tadi diserap oleh rem, kemudian berubah menjadi panas. Dan panas ini yang akan menghilang di udara. Ya. Jadi panas ini yang kita usahakan dapat menghilang ke udara sehingga tidak terjadi overheat atau pemanasan yang berlebih pada rem tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain rem yang pertama adalah tekanan antar permukaan rem, kemudian koefisien geseknya bagaimana, kemudian kecepatan keliling tromol, ya, luas proyeksi permukaan gesek, dan kemampuan untuk menghilangkan panas dari energi yang diserap pada benda yang bergerak berputar tadi ya. Perbedaan utama dari rem dengan kopling tidak tetap yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa kopling tidak tetap itu mengatur poros penggerak dan poros yang digerakkan secara bersama-sama. Ini kopling tidak tetap. Sedangkan rem hanya berfungsi untuk mengatur poros yang digerakkan. Jadi hanya untuk fungsinya hanya untuk menghentikan sebuah gerakan atau mengatur sebuah putaran. Jadi energi yang diserap oleh rem tergantung dari tipe gerakan benda yang bergerak tersebut. Ya, gerakan yang kita kenal dalam mekanisme, kinetik, dinamika, dan benda-benda yang bergerak di fisika ya, dan di ilmu-ilmu lainnya di teknik mesin yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa secara umum ada beberapa jenis gerak. Yang pertama adalah translasi murni, ya, kemudian rotasi murni, dan kombinasi. Ya. Jadi yang pertama adalah gerak translasi murni. Jadi ada benda massa bergerak dengan kecepatan v, kemudian kecepatan ini turun menjadi v2 karena direm, karena kita hentikan ya. Dan rumusnya setengah mv kuadrat ya. Setengah mv1 kuadrat min v2 kuadrat. Ya, karena harus berhenti, maka v2 kecepatan akhirnya itu harus sama dengan 0 ya. Sehingga energi ketika kecepatan berhenti adalah setengah mv1 kuadrat. Kemudian rotasi murni ya merupakan sebuah benda dengan momen inersia massa atau I ya, berputar terhadap sumbu dengan kecepatan sudut atau omega 1. Kemudian kecepatan sudut ini direm sehingga turun jadi omega 2. Sehingga rumus energi kinetiknya adalah setengah kali I momen inersia massa dikali delta omega. Nah, omega 2 akan bernilai 0 ya, karena rem tersebut akan menghentikan gerakan sehingga nilainya 0. Sehingga energi yang harus diserap oleh rem ketika benda tersebut berhenti adalah setengah kali I kali omega 1 kuadrat.
Kemudian yang ketiga adalah kombinasi antara translasi dan rotasi, sehingga jumlah total energi kinetik yang diserap oleh rem merupakan penjumlahan dari energi-energi yang terjadi translasi dan rotasi tersebut. Dan kadang juga kita terdapat juga energi potensial ya, di samping energi kinetik. Misalnya pada benda yang memiliki ketinggian, perbedaan ketinggian ketika direm, ya, sehingga rumus energi potensial yang terjadi adalah M kali G kali H, massa kali gravitasi kali perbedaan ketinggian. Ini material yang digunakan untuk lapisan rem harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut ya, kurang lebih hampir sama ya seperti di kopling ya, karena sama-sama menggunakan prinsip gesekan ya, sehingga harus memiliki koefisien gesek yang tinggi, laju kausan rendah, tahanan panas yang tinggi ya, kapasitas disipasi panas yang tinggi sehingga panas tersebut dapat keluar ke udara dengan mudah ya. Kemudian memiliki koefisien ekspansi termal yang rendah, kemudian kuat dan tidak dipengaruhi oleh fluida, baik embun maupun oli. Ini koefisien gesek pada material rem ya, sama seperti tadi di kopling, tergantung dari pelumasan, dari kondisinya kering atau diberi pelumas secara percikan atau diberi pelumas secara terus-menerus ya. Nah, koefisien geseknya berapa tergantung dari kondisi itu kering, basah, oli, maupun tergantung juga dari material yang digunakan ya. Bisa besi cor, perunggu besi cor, baja besi cor, kayu besi cor, ini pasti memiliki koefisien gesek dan tekanan yang diizinkan yang berbeda-beda. Ya, tipe rem secara umum ada 3 jenis ya, hidrolik dan elektrik. Ya, hidrolik contohnya rem pompa, elektrik rem generator atau rem kumparan dan rem kumparan ya. Dan ciri khas dari rem hidrolik dan elektrik ini adalah tidak bisa mengerem langsung hingga diam ya. Jadi fungsi secara umum adalah untuk memperlambat, bukan untuk menghentikan. Ini posisi rem ya di suatu mobil di kita ketahui bersama ya. Kemudian yang ketiga ada di rem mekanik, itu ada rem radial dan rem aksial ya, tergantung dari arah gaya aksinya. Ada rem radial, jadi rem ini arahnya adalah arah radial ya, gaya pada tromolnya arah radial. Ada 2 jenis yaitu rem eksternal dan rem internal. Kemudian berbentuk rem blok atau rem sepatu. Kemudian yang kedua adalah rem aksial, arahnya dalam bentuk aksial bukan radial, kemudian berbentuk piringan. Ya, analisis remnya ya kan hampir sama seperti ketika kita membahas kopling, tidak tetap. Nah, ini yang pertama adalah rem sepatu tunggal. Jadi prinsipnya di sini ada blok atau sepatu yang ditekan berlawanan dengan rem dari sebuah tromol roda rem yang berputar. Jadi ada roda rem yang berputar, kemudian untuk menghentikannya kita menggunakan blok atau sepatu yang ditekan yang berlawanan dengan rem yang berputar tersebut. Ya, karena fungsinya adalah untuk menghentikan rem, maka blok ini tidak boleh lebih kuat daripada rem rodanya ya, tidak boleh lebih kuat daripada rem rodanya. Ya, sehingga antara blok ya, antara blok dan roda ini, karena untuk menghentikannya menggunakan gesekan ya,
menggunakan gesekan sehingga mengakibatkan gaya pengereman tangan sial pada roda FT yang fungsinya adalah untuk memperlambat putaran roda. Kemudian blok ini ditekan berlawanan dengan roda oleh gaya pada ujung ya. Jadi ada gaya oleh ujung. Jadi blok tersebut menekan roda oleh gaya P. Di sisi lain ditumbuk engsel pada titik O. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada gaya P yang menekan blok. Kemudian ada gaya tangan sial, gaya pengereman tangan sial akibat gesekan antara roda dengan blok tersebut. Dan ada gaya normal, RN, gaya internal pada roda tersebut yang melawan gaya tekan yang terjadi pada roda tersebut. Jadi ada FT, ada P, ada RN. Kemudian ada O, titik pusat yang ditumbuh oleh engsel. Jadi prinsip-prinsip ini yang nanti yang akan berpengaruh dalam perhitungan perancangan rem ya. Jadi FT ini apakah ada 3 jenis ya. FT ini melewati O, jadi tidak ada jarak antara FT dan titik pusat engsel, sehingga rumus mencari Rn-nya pun, mencari torsinya nanti FT sama dengan 0 ya, sehingga tidak berpengaruh antara searah jarum jam putaran rodanya dan berlawanan arah jarum jam ya, karena putaran roda searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam ini yang akan menghasilkan gaya pengereman tangan sial FT ya, karena FT-nya melewati titik engsel, titik O, maka X-nya sama dengan 0, sehingga FT kali 0, 0. Sehingga yang searah dan berlawanan itu tidak berpengaruh. Sehingga yang kasus 1 yang FT-nya melewati titik engsel, yang bermain hanya gaya P dan RN-nya ya, gaya normalnya. Baik itu yang searah maupun yang berlawanan. Kemudian kasus kedua dan ketiga itu gaya tangan sial ini di atas titik engsel dan di bawah titik engsel. Ini akan berpengaruh ya, karena nilai FT-nya akan searah jarum jam dan berlawanan jarum jam akan berpengaruh karena akan menghasilkan nilai FT, gaya pengereman tangan sial, karena memiliki jarak dengan titik O. Nah, ini rumus-rumus sama seperti di kopling tidak tetap tadi ya, karena prinsipnya hampir sama. Jadi ada gaya tadi, gaya pada ujung tuas ya yang menekan blok, kemudian gaya normal dari dalam roda tersebut ya, kemudian jari-jari, kemudian sudut kontak. Nah, sudut kontak ini harus diperhatikan besarnya ya, atau lebih besar atau kurang dari 60 derajat. Yang pertama kita mencari gaya pengereman tangan sial, ya rumusnya standar ya, umum yang sering digunakan, yaitu gaya normal kali koefisien gesek. Kemudian setelah mendapatkan gaya pengereman tangan sial FT, kita mencari torsi pengereman. Ya, torsi pengereman adalah gaya tangan sial kali lengannya, jari-jari. Nah, ini tadi ada 3 kasus yang saya sebutkan tadi. Kasus pertama, gaya pengereman tangan sial melewati titik O. Ini kita menggunakan prinsip kesetimbangan ya, yang berlawanan arah jarum jam sama dengan yang searah jarum jam. Jadi di sini karena gaya pengereman tangan sial melalui titik O, maka FT
itu sama dengan 0 ya, jaraknya sama dengan 0 terhadap titik O, sehingga Ft-nya tidak ada. Sehingga Rn di sini Rn yang berlawanan kali X sama dengan P kali L. P kali L. P itu yang searah jarum jam terhadap titik O, Rn berlawanan jarum jam terhadap titik O sejauh X. Jadi Rn kali X sama dengan P kali L ya. Sehingga ketemu Rn-nya kayak normalnya P kali L per X. Nah ini kita masukkan ke torsi pengereman. Nah ini untuk yang kasus pertama yang disebutkan tadi, bahwa searah dan berlawanan arah jarum jam itu sama nilainya, karena searah dan berlawanan arah jarum jam itu yang membedakan adalah gaya pengereman tangan sial Ft ya. Karena Ft-nya sama dengan 0, maka mau searah dan berlawanan nilainya sama ya, karena tidak ada yang membedakan. Beda di kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini gaya pengereman tangan sial ada di atas, ada di bawah titik O ya, ada di bawah titik O. Ini kita tidak menghafalkan rumus, tapi kita memahami prinsipnya ya. Jadi ketika ada kasus dirubah, dibolak-balik atau digeser-geser, asal pemahaman kita jelas, clear, maka kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut ya. Jadi tadi prinsip menggunakan equilibrium yang searah sama dengan yang berlawanan arah jarum jam terhadap titik O ya. Ini Rn berlawanan ya, Rn kali X. Rn kali X. Nah ini Ft ada nilainya ya. Karena sejauh A, Ft terhadap O itu untuk bergerak ke titik O, Ft itu bergeraknya berlawanan arah jarum jam. Sama seperti Rn. Ini di pelajaran statika struktur ya. Kemudian P kali L itu searah, sehingga berada di sisi yang berbeda. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Rn-nya. Rn-nya kita masukkan ke dalam rumus torsi pengereman. Ini yang searah jarum jam. Ft-nya ke arah kanan. Yang berlawanan, Ft-nya ke arah kiri. Sehingga kita sesuaikan Ft-nya di sini menjadi searah jarum jam terhadap titik O, sehingga berada pada sisi yang sama sama dengan gaya P. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang kasus ketiga di gaya pengereman di atas titik O, prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama, menggunakan kesetimbangan searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Nah ini untuk sudut kontak tadi normal ya. Tapi kalau sudut kontaknya terlalu besar, lebih besar daripada 60 derajat, maka mu-nya ini kita konversi ke mu equivalent. Nah kita cari mu equivalent ini, rumusnya adalah 4 kali mu kali sin theta, sudutnya berapa, dibagi 2 theta plus sin 2 theta, sehingga ketemu mu equivalentnya untuk kasus-kasus dengan sudut kontak lebih besar daripada 60 derajat. Ini contoh yang pertama ya, yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau kita berdasarkan basicnya pemahaman, maka dibolak-balik seperti apa, insya Allah paham lah ya. Di sini ada kasus rem tromol ya. Radiusnya adalah 160, kemudian koefisien gesek 0,3, kemudian torsi akibat gaya horizontal ya, atau gaya menekannya itu 600. Nah ini kita lihat nih Ft ini apakah melewati A atau di atas atau di bawah. Ini kita bisa cek dari ukurannya ya. Di sini radiusnya 160, artinya dari titik tengah roda ke atas roda itu 160. Sementara
jarak dari titik tengah roda ke titik tuas atau A di sini ya, itu 200. Artinya titik A ini ada di atas gaya pengereman tangensial FT sejauh 40 ya. Ya. Jadi di sini titik A itu di atas gaya pengereman tangensialnya, sehingga nilai FT-nya itu ada ya, sejarak 40. Nah, ini yang berlawanan dan searah jarum jam ya, tergantung ya, untuk menentukan arah dari FT-nya. Ini kalau di sini searah ya, kalau searah jarum jam berarti ke atas. Nah, ini tadi kita menggunakan prinsip equilibrium tadi ya. Kita cek dulu sudutnya 40 lebih kecil dari 60, sehingga mu-nya kita pakai, tidak kita konversi ke mu equivalent. Ya, ini terhadap titik A itu Rn kali 350 ya. Kemudian FT itu kali 40 ya. Jadi Rn dan FT itu sama satu sisi ya, yaitu searah jarum jam terhadap titik A. Kemudian di sisi lainnya itu P 600 dikalikan 400 tambah 350 ya, ini ya, sehingga kita bisa mencari nilai FT-nya, karena Rn itu adalah gaya tangensial dibagi dengan mu. Jadi gaya tangensial itu rumusnya tadi gaya normal kali mu, sehingga gaya normal itu gaya tangensial bagi mu FT bagi mu, sehingga kita bisa mencari nilai FT-nya berapa. Kemudian FT-nya ketemu, kita bisa mencari torsi pengereman tadi adalah gaya tangensial kali jari-jari atau lengannya ya. Nah, ini kasus yang kedua sama ya prinsipnya, cuma perbedaannya di sini adalah kita mencari gaya P-nya ya. Prinsipnya sama, tadi kita menggunakan equilibrium ya. Nah, sama ya. Jadi kalau tadi itu kita mencari nilai FT-nya ya. P-nya sudah diketahui. Nah, ini kebalikannya ya. P-nya yang kita cari. P-nya yang kita cari untuk kasus searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lokasi titik tumpu supaya rem mengunci sendiri. Nah, rem mengunci sendiri itu apabila P sama dengan 0. Sehingga kita mencari jarak titik O ini, titik tumpu ini, supaya P-nya sama dengan 0 berapa ya. Ini kita cari di kedua, yang bagian pertanyaan kedua ya. Ini yang pertama, pertanyaan pertama ya, kita cari nilai P yang searah jarum jam dulu ya, sehingga FT-nya ke kanan. FT-nya ke kanan, sehingga kita bisa mencari nilai gaya tangensialnya ya. Rumus torsi adalah gaya tangensial kali jari-jari ya. Torsinya 360, jari-jarinya 0,15, sehingga kita bisa mencari gaya tangensialnya. FT ketemu, kita bisa mencari nilai P-nya ya. Kita bisa mencari nilai P-nya. Jadi kita cari dulu Rn ya. Rn tadi sudah ketemu gaya torsi, Rn ketemu ya, karena gaya tangensial itu gaya normal kali mu ya. Sehingga Rn-nya ketemu, FT-nya sudah ketemu, sehingga kita bisa mencari nilai P-nya ya. P-nya yang berlawanan arah jarum jam sama, cuma perbedaannya adalah posisi FT-nya ini yang berbeda. Kemudian untuk lokasi supaya mengunci sendiri ya, tadi ya nilai P sama dengan 0 ya. P-nya sama dengan 0. Ini 0 ya, nilai 0. Sehingga FT kali X, X-nya ini yang kita cari ya. X-nya yang kita cari. Jadi lokasi titik tumpu ini yang kita cari. Sama dengan Rn kali 200, karena P-nya sama dengan 0 ya untuk mengunci sendiri, sehingga ketemu lokasinya
X-nya adalah 667 mm. Nah, ini untuk rem sepatu ganda sama prinsipnya sama rem sepatu tunggal, cuma di sini ada dua buah tumpuannya, ada dua buah gaya ya, dua buah gaya dan dua buah tumpuan, sehingga torsinya adalah penjumlahan dari gaya tangan sial pada masing-masing tumpuan tersebut, Ft1 plus Ft2 kali jari-jarinya. Ini contohnya ya. Prinsipnya sama seperti tadi, kita menggunakan prinsip titik kesetimbangan ya. Kita lihat sudutnya juga sama, apakah lebih besar dari 60 atau lebih kecil dari 60. Kalau lebih dari 60 maka kita mu-nya bukan mu 0,4 tapi kita pakai mu ekivalen ya. Nah, ini kita cek, ternyata sudutnya 100 ya, 100 lebih besar daripada 60, sehingga kita cari mu ekivalennya. Nah, ini kita cari Ft1 dan Ft2 terlebih dahulu menggunakan prinsip equilibrium tadi ya, menggunakan prinsip equilibrium. Cuma di sini kalau tadi sepatu tunggal P, di sini S, tapi prinsipnya sama ya. Kemudian di sini ada Ft1 dan Ft2. Ft1, Ft2 tadi merupakan gaya pengereman tangan sial, Ft kalau di sepatu tunggal. Prinsipnya sama, kita menggunakan mencari Ft1 dulu berapa, Ft2-nya berapa, sehingga ketemu nilai gaya pegasnya P-nya ya, P-nya berapa. Ya, karena torsi tadi merupakan Ft1 plus Ft2 kali R. Ya, sementara gaya pegasnya itu masih dalam bentuk di Ft1 dan Ft2. Jadi ketika kita mencari Ft1 masih ada S, Ft2 masih ada S. Ini yang kita cari. Gayanya berapa ya. Kemudian lebar sepatu rem. Kita mencari luas sepatu remnya dulu ya. Luas sepatu rem ini di sini ada lebarnya, ada P-nya ya. Kemudian gaya normal sisi Ft1-nya berapa ya, gaya normal pada sisi kiri sepatu berapa. Di sini karena sisi kanan lebih besar, maka kita menggunakan sisi yang terjadi pada sisi yang maksimum ya, yaitu sebelah kiri ya, Rn2 ya. Sehingga kita menggunakan lebar sepatu pada sisi R2. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga adalah rem internal ini ya. Rem internal prinsipnya kita menggunakan gesekan sama ya. Di sini kita mencari nilai total momen gaya normal Mn dan momen gaya gesek ya. Jadi total momen gaya normal dan total momen gaya gesek. Kita mencari nilai Mn dan mencari nilai Mf. Nah, ini untuk ukuran sepatu utama FL F1 kali L Mn min Mf. Untuk ukuran sepatu sekunder F2 kali L Mn plus Mf. Nah, ini jika Mf lebih besar dari Mn maka rem akan mengunci sendiri. Nah, ini contohnya ya. Untuk rem internal kita mencari dulu torsinya berapa, torsi berapa sehingga ketemu sudutnya ya, sehingga kita bisa mencari Mn berapa, Mf berapa, Mn berapa ya, total gaya normal berapa, total gaya gesek berapa, sehingga kita bisa mencari ukuran sepatu utama dan ukuran sepatu sekunder. Ya, mungkin demikian untuk frame yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.